Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cynthia Febriani Karantiti, stambuk A11200069, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video pembelajaran ini saya akan memaparkan materi tentang kajian lingkungan hidup, guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian lingkungan hidup. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen Bapak Samsurifal SPD MPD dan Ibu Rafiga SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dengan adanya tugas ini dapat menambah wawasan saya seputar materi ini. Nah, langsung saja. Materi yang pertama, kawasan konservasi. Kriteria kawasan konservasi. Ada 3 kriteria konservasi bagi perlindungan jenis dan komunitas. Yang pertama, kekasan. Yang kedua, keterancaman. Yang ketiga, kegunaan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan jenis atau spesies, pendekatan komunitas dan ekosistem, pendekatan kawasan dan manusia. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi. Yang pertama, kriteria ekologi. Yang kedua, kriteria sosial. Yang ketiga, kriteria ekonomi. Yang keempat, kriteria regional. Yang kelima, kriteria pragmatik. Penetapan kawasan konservasi. Fungsi penetapan kawasan konservasi yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tahapan perencanaan kawasan konservasi terdiri dari identifikasi isu, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan profil kawasan konservasi, penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi, penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi, penyusunan rencana pengelolaan calon kawasan konservasi, dan yang terakhir penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Pemanfaatan kawasan konservasi. Yang pertama, hendaknya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan berwawasan lingkungan melindungi zona yang sensitif. Pemanfaatan diatur dalam zona tertentu sesuai peruntukannya. Sistem zonasi sesuai dengan RPP KSDI dan Permen 17 tahun 2008 pasal 31 terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya. Yang terakhir, diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi. Materi selanjutnya, kawasan lindung. Pengertian pengelolaan kawasan lindung menurut Kepres 32 tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Pengelolaan kawasan lindung meliputi 1. Ruang. Merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa yang memerlukan pengaturan bagi pengetahuan dan perlindungannya. Yang kedua, ruang kondisinya semakin terbatas. Maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpulihnya fungsi pelestarian, perlu upaya pengaturan dan perlindungan. Yang terakhir, kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang.
Perlu ada kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang, salah satunya dengan menetapkan kawasan lindung. Tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Pembagian kawasan lindung. Ada 4 pembagian kawasan lindung. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahannya. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Yang terakhir, kawasan rawan bencana alam. Perlindungan kawasan hutan lindung. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kriteria kawasan hutan lindung. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih. Materi selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam adalah segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah, seperti yaitu pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah, yaitu estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Klasifikasi sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, tidak dapat diperbaharui, contohnya tembaga, besi, emas, batu bara, minyak, dan lainnya. Yang dapat diperbarui, contohnya hutan, hewan, air, tanah, dan lainnya. Prinsip ekosistem. Adanya keanekaragaman, adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan, adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis, adanya harmonisasi dan stabilitas, adanya manfaat dan produktivitas. Yang pertama, prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Yang kedua, komponen lingkungan, yang terdiri dari fisik kimia, yaitu air, tanah, udara, dan kombinasinya. Biologi, yaitu flora dan fauna serta mikroba. Sosekbut, yaitu sosek dan sobbut. Keslingmas, yaitu kesling dan kemas. Pembangunan. Proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera lahir dan batin. Pembangunan berkelanjutan. Proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin dan terjaga atau kualitas lingkungan tidak rusak atau turun. Prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satunya, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan mendatang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau lestari.
Dan yang ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa yang pertama, rusaknya berbagai sistem pendukung berkehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Yang kedua, instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah. Dan yang terakhir, berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, permasalahan lingkungan yang timbul. Yang pertama, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Yang kelima, masalah pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam seperti hutan, tanah, sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan sumber daya pesisir dan laut. Yang keenam, terjadinya bencana alam, serta yang terakhir pencemaran lingkungan. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Peraturan perundang-undangan, yang pertama baku mutu emisi, yang kedua baku mutu limbah cair, yang ketiga golongan peruntukan air sungai, yang keempat pengelolaan limbah B3. Kepedulian konsumen, yang pertama kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan etika lingkungan yang tinggi, yang kedua tinggalkan produk-produk tertentu yang tidak ramah lingkungan. Materi selanjutnya, dampak pembangunan. Terdiri dari 4, yang pertama perubahan iklim, pencemaran, bencana, konflik sosial. Perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terdiri atas perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, pergeseran habitat, serta kebakaran. Pencemaran. Dampak pencemaran terdiri atas dampak bagi kesehatan, dampak pada ekosistem, dampak pada pertanian. Bencana. Dampak bencana seperti dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap infrastruktur, dampak terhadap kehidupan, dampak terhadap perekonomian. Dan yang terakhir, konflik sosial. Dampak konflik sosial yaitu keretakan hubungan antar kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian pada individu-individu. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Dan yang terakhir, terjadi dominasi dan penaklukan. Materi selanjutnya, potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat dibagi ke dalam 6 aktivitas, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, serta kehutanan. Penggunaan lahan. Manusia hidup di atas tanah, dengan demikian tanah sangat penting bagi manusia. Lahan adalah tanah garapan, artinya lahan adalah tanah yang memiliki nilai atau kegunaan. Penggunaan lahan di pedesaan. Lahan di pedesaan digunakan bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Penggunaan lahan di pedesaan dilakukan secara berhati-hati dan secara terbatas dengan memperhatikan aturan konversi dalam segala kegiatan sosial ekonomi. Contohnya kehidupan beribadah, adanya bangunan tempat ibadah. Kehidupan berkeluarga, adanya rumah-rumah tempat tinggal dan halamannya. Kehidupan bersekolah, adanya bangunan-bangunan sekolah. Kehidupan bersosialisasi, adanya lapangan tempat berkumpul dengan penduduk lainnya. Penggunaan lahan di perkotaan. Kota adalah suatu permukiman dengan bangunan rumah yang rapat, dan penduduknya bermata pencaharian bukan pertanian, tetapi kegiatan ekonomi perkotaan, terutama ekonomi industri dan jasa. Penggunaan lahan di kota umumnya dimanfaatkan untuk pusat perdagangan, yang terdiri atas perkantoran, permukiman, pusat pendidikan,
ruang terbuka hijau, jalan raya, serta kawasan industri. Pola permukiman penduduk dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pola permukiman memanjang. Pola ini erat kaitannya dengan kemudahan yang diperoleh, terutama dalam hal transportasi. Penduduk membangun rumah-rumah sepanjang jalan raya, sungai, atau tepi garis pantai. Yang kedua, pola permukiman tersebar. Pola ini menggambarkan letak permukiman yang terpencar-pencar antar permukiman satu dengan yang lain. Penduduk mendirikan permukiman di lahan-lahan pertanian yang mereka miliki dengan tujuan untuk mendekat dengan lahan pertanian. Dan yang terakhir, pola permukiman terpusat. Pola permukiman ini banyak dijumpai di daerah pegunungan. Letak permukiman, pasar, dan bangunan mengelompok pada tempat-tempat yang tersedia daya alamnya cukup. Materi selanjutnya, lingkungan dan kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek yang pertama gaya hidup, seperti miras, rokok, narkoba, makanan berlemak, dan sebagainya. Yang kedua, bahan toksik, seperti mikroorganisme potongan, logam berat, B3, dan sebagainya. Yang ketiga, bahaya fisik, seperti kebisingan, sinar ultraviolet, debu di udara. Dan yang terakhir, keadaan lainnya, kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan, dan lain-lain. Tingkatan kesehatan lingkungan di dunia. Tingkatan kelangsungan hidup dasar dari kualitas lingkungan sudah dapat dicapai, namun malaria dan malnutrisi tetap merupakan masalah ekstensif. Peningkatan penggunaan bahan B3 menyebabkan penyakit degeneratif dan kanker. Hubungan manusia dan lingkungan. Yang pertama, status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi yang kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Yang kedua, sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Yang ketiga, akibat aktivitas manusia seperti industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan sebagainya menghasilkan limbah dan residu. Yang keempat, limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Sumber perubahan lingkungan. Yang pertama, aktivitas manusia, terutama pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Aktivitas alam, letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi merubah kualitas air, udara, tanah, vektor atau manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, komponen lingkungan. Komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Yang pertama, lingkungan sebagai faktor predisposisi atau faktor kecenderungan. Yang kedua, lingkungan sebagai penyebab penyakit, penyebab langsung penyakit. Lingkungan sebagai media transmisi penyakit, yaitu sebagai perantara penularan penyakit. Dan yang terakhir, lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit atau faktor penunjang. Ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi yang pertama penyediaan air, pengelolaan limbah, sanitasi makanan, sanitasi permukiman dan tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan, pengendalian faktor binatang pengganggu dan rodent tikus, dan yang terakhir keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan dapat juga membawa manfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.